Di balik pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi, terdapat sebuah komunitas kecil yang tetap teguh menjaga cara hidup leluhur mereka, suku Raute. Berasal dari wilayah barat Nepal, suku Raute dikenal sebagai salah satu suku terakhir yang masih menjalani gaya hidup nomaden di Asia Selatan. Mereka menolak modernisasi dan memilih hidup berpindah-pindah di dalam hutan, menjaga jarak dari dunia luar dan teknologi. Suku ini dikenal sebagai pemburu dan pengumpul, menggantungkan hidup pada hasil hutan serta berburu monyet, yang mereka anggap sebagai makanan pokok dan bagian dari tradisi mereka. Mereka juga memproduksi kerajinan tangan dari kayu, seperti mangkuk dan perkakas rumah tangga, yang kadang-kadang mereka tukarkan dengan bahan pangan atau barang kebutuhan dasar di desa-desa sekitar. Keunikan suku Raute tidak hanya terletak pada gaya hidupnya, tapi juga dalam sistem sosial dan kepercayaan mereka. Mereka memiliki pemimpin spiritual dan sosial yang disebut Guru Ba, yang dihormati dalam pengambilan keputusan penting komunitas. Mereka menolak untuk menetap, bersekolah, atau menggunakan fasilitas pemerintah. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, suku Raute kerap enggan menerima bantuan medis modern. Namun, perubahan zaman pelan-pelan mulai menyentuh komunitas ini. Pemerintah Nepal, dalam beberapa tahun terakhir, telah berupaya memberikan bantuan sosial tanpa memaksa mereka meninggalkan cara hidup tradisional. Anak-anak Raute mulai diperkenalkan pada dunia luar, meski dengan sangat hati-hati. Suku Raute menjadi simbol perlawanan terhadap homogenisasi budaya global. Mereka mengingatkan kita bahwa di tengah arus kemajuan, masih ada kelompok manusia yang hidup selaras dengan alam dan nilai-nilai tradisional. Memahami dan menghormati keberadaan mereka adalah bagian dari merawat kekayaan budaya dunia yang beragam. Salah satu hal yang paling mencolok dari kehidupan suku Raute adalah penolakan mereka terhadap pertanian dan peternakan. Meski tinggal di wilayah yang subur, mereka tidak bercocok tanam atau memelihara hewan. Mereka menganggap gaya hidup menetap dan bercocok tanam sebagai bentuk ketergantungan terhadap dunia luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhur mereka. Suku Raute memiliki bahasa sendiri yang tergolong dalam rumpun bahasa Tibeto-Burman. Bahasa ini sangat jarang digunakan di luar komunitas Raute dan menjadi salah satu bahasa yang terancam punah. Penutur aktifnya sangat terbatas, dan tidak banyak dokumentasi yang tersedia, membuatnya menarik perhatian para ahli bahasa. Dalam satu tahun, suku Raute bisa berpindah tempat hingga belasan kali. Mereka biasanya tinggal di hutan selama beberapa minggu hingga 1 bulan, lalu berpindah mencari sumber makanan baru atau menjauh dari aktivitas manusia. Mereka membangun tempat tinggal sederhana dari daun dan kayu yang mudah dibongkar dan dibawa. Meski saat ini sebagian anggota suku Raute sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat luar dan menerima bantuan pemerintah, secara umum mereka tidak menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Tukar-menukar barang, barter, masih menjadi praktik utama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Komunitas Raute memiliki sistem sosial yang ketat dan terstruktur. Mereka dipimpin oleh seorang kepala suku dan beberapa tokoh yang disegani. Setiap keputusan penting, seperti perpindahan lokasi atau hubungan dengan orang luar, harus melalui musyawarah bersama yang dipimpin oleh tokoh ini. Suku Raute mempercayai roh-roh alam dan leluhur sebagai penjaga kehidupan mereka. Ritual-ritual dilakukan secara rutin, terutama saat akan berpindah tempat atau jika terjadi musibah. Mereka percaya bahwa gangguan terhadap alam atau pelanggaran terhadap aturan leluhur dapat membawa bencana. Populasi suku Raute saat ini diperkirakan kurang dari 200 jiwa. Karena menolak pernikahan di luar komunitas, mereka menjaga garis keturunan dengan sangat ketat. Hal ini juga membuat isu kesehatan genetik dan keberlangsungan komunitas menjadi tantangan tersendiri. Dengan segala keunikannya, suku Raute bukan hanya bagian dari kekayaan budaya Nepal, tetapi juga simbol penting tentang keragaman cara hidup manusia. Di tengah dunia yang semakin terhubung dan seragam, mereka menjadi pengingat bahwa tidak semua masyarakat mengejar modernisasi, sebagian justru menemukan kebebasan dan makna dalam hidup yang sederhana dan menyatu dengan alam. Suku Raute bukan hanya sekadar kelompok nomaden, mereka adalah penjaga warisan budaya yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, tersimpan banyak nilai tradisional yang khas dan penuh makna, mencerminkan hubungan yang sangat erat antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam masyarakat Raute, struktur keluarga sangat kuat dan berbasis pada sistem patriarki. Pria Raute bertanggung jawab dalam berburu, membuat alat dari kayu, dan memimpin keluarga. Sementara perempuan mengurus urusan rumah tangga,
mengasuh anak, dan membantu dalam kegiatan barter atau tukar-menukar. Meski peran dibedakan secara gender, keduanya dianggap setara dalam pentingnya menjaga kelangsungan komunitas. Berburu monyet bukan sekadar kegiatan mencari makan, bagi suku Raute, ini adalah bagian dari identitas mereka. Namun, ada aturan ketat dalam berburu. Misalnya, mereka tidak berburu secara sembarangan. Hanya laki-laki dewasa yang boleh ikut berburu, dan monyet-monyet yang diburu harus dimanfaatkan secara maksimal tanpa menyia-nyiakan bagian tubuhnya. Setiap momen penting dalam kehidupan suku Raute ditandai dengan ritual, seperti kelahiran, kematian, atau pemindahan kamp. Mereka biasanya melakukan ritual dengan mempersembahkan makanan dan minuman kepada roh leluhur di bawah pohon besar, yang dianggap sakral. Musik tradisional dan tarian juga mengiringi beberapa ritual, menggunakan alat musik sederhana seperti gendang dari kulit hewan. Pernikahan dalam komunitas Raute hanya boleh dilakukan antar sesama anggota suku. Mereka percaya bahwa menikah dengan orang luar dapat merusak kemurnian darah dan menyebabkan musibah bagi komunitas. Proses lamaran dan pernikahan pun dilakukan dengan adat khusus, biasanya disertai dengan kesepakatan antara kedua keluarga dan pemimpin suku. Salah satu hal yang membuat budaya Raute sulit dipelajari adalah penolakan mereka terhadap dokumentasi tertulis. Mereka percaya bahwa ilmu dan tradisi sebaiknya disampaikan dari mulut ke mulut, bukan melalui tulisan atau rekaman. Hal ini membuat banyak pengetahuan mereka hanya bisa dipahami lewat interaksi langsung dan pengamatan lapangan. Suku Raute memiliki tarian tradisional yang digunakan sebagai bagian dari hiburan dan ekspresi spiritual. Tarian ini sering dilakukan pada malam hari, dengan iringan lagu-lagu yang dinyanyikan secara berkelompok. Musik mereka bersifat ritmis dan berulang, menciptakan suasana magis yang menyatukan seluruh komunitas dalam satu energi kolektif. Bagi suku Raute, hidup adalah tentang harmoni dengan alam. Mereka tidak mengejar kekayaan materi atau kemajuan teknologi, karena percaya bahwa hal itu membawa keserakahan dan kerusakan. Hidup sederhana, menjaga hutan, dan menghormati leluhur adalah inti dari filosofi hidup mereka. Budaya dan tradisi suku Raute adalah cerminan dari cara hidup yang sudah hampir punah di dunia modern. Memahami mereka bukan hanya tentang mengenal suku terpencil, tetapi juga tentang merenungkan kembali nilai-nilai dasar kehidupan, kesederhanaan, komunitas, dan hubungan dengan alam. Bagi suku Raute, spiritualitas bukan sekadar ritual atau kepercayaan, ia adalah napas kehidupan itu sendiri. Setiap langkah, keputusan, dan perubahan dalam hidup mereka selalu terhubung dengan kekuatan gaib, roh leluhur, dan energi alam yang diyakini menjaga keseimbangan semesta. Spiritualitas bagi mereka bukan sesuatu yang terpisah dari aktivitas sehari-hari, melainkan menyatu sepenuhnya dalam cara hidup mereka yang nomaden dan selaras dengan alam. Suku Raute meyakini bahwa roh leluhur mereka tetap hadir dan mengamati kehidupan generasi sekarang. Hutan dianggap sebagai tempat suci, tempat bersemayamnya roh-roh tersebut. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga sikap dan tindakan saat berada di hutan, tidak boleh sembarangan menebang pohon, membuang sampah, atau bersuara keras tanpa alasan. Dalam setiap lokasi mereka menetap sementara, akan ada pohon besar atau tempat khusus yang dianggap keramat. Di sanalah mereka mengadakan ritual atau memohon petunjuk dari leluhur, terutama jika terjadi sakit, kematian, atau sebelum berpindah tempat. Persembahan sederhana seperti makanan hasil hutan, air bersih, dan asap dari kayu tertentu menjadi sarana komunikasi spiritual mereka. Saat salah satu anggota suku meninggal, komunitas Raute mengadakan upacara khusus yang sangat hening dan sakral. Jenazah biasanya tidak dikuburkan secara konvensional, melainkan diletakkan di hutan dengan cara tertentu, mengikuti tradisi leluhur mereka. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal akan menyatu dengan alam, menjaga generasi yang masih hidup. Ada banyak hal yang dianggap tabu dalam kehidupan spiritual suku Raute. Misalnya, mereka dilarang keras untuk membicarakan hal-hal buruk tentang roh leluhur, atau untuk menyentuh benda-benda sakral sembarangan. Pelanggaran terhadap tabu ini diyakini bisa menyebabkan bencana seperti penyakit, kegagalan berburu, atau konflik internal. Setiap kelompok Raute memiliki seorang tokoh spiritual yang disebut Guruba. Ia bukan hanya pemimpin dalam hal keagamaan, tetapi juga penasihat moral dan penentu arah hidup komunitas. Guruba dianggap memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam dan leluhur, serta mampu menafsirkan tanda-tanda alam sebagai petunjuk untuk komunitas. Dalam sistem kepercayaan Raute, mimpi bukan hanya bunga tidur.
Mereka mempercayai bahwa mimpi adalah bentuk komunikasi dari leluhur atau roh alam. Keputusan penting seperti kapan harus berpindah, atau siapa yang harus menikah, seringkali dipengaruhi oleh mimpi atau tanda-tanda seperti suara binatang, arah angin, atau pergerakan burung. Suku Raute memandang hidup sebagai bagian dari siklus panjang yang tidak dimulai saat lahir dan tidak berakhir saat mati. Setiap orang adalah perpanjangan dari leluhurnya dan akan menjadi leluhur bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, mereka hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan memiliki dampak spiritual yang luas dan harus dijalani dengan penuh rasa hormat. Spiritualitas suku Raute mengajarkan kita bahwa hubungan manusia dengan alam dan leluhur bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi untuk hidup dengan kesadaran, keseimbangan, dan rasa hormat yang dalam. Di tengah dunia yang semakin terpisah dari nilai-nilai spiritual, Raute mengingatkan kita tentang pentingnya kembali terhubung dengan alam, dengan sesama, dan dengan jiwa kita sendiri. Asal-usul suku Raute menyimpan jejak sejarah panjang yang hingga kini masih diselimuti misteri. Tidak banyak catatan tertulis tentang mereka, karena sejak awal suku Raute menganut tradisi lisan yang kuat. Namun, dari kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun serta hasil penelitian antropologi, dapat disusun gambaran tentang bagaimana komunitas unik ini terbentuk dan bertahan dalam isolasi selama ratusan tahun. Istilah Raute diyakini berasal dari bahasa lokal yang berarti raja kecil atau penguasa kecil. Hal ini merujuk pada kebanggaan komunitas ini terhadap kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Mereka menyebut diri sebagai penguasa hutan, karena merasa tidak tunduk pada sistem kerajaan ataupun pemerintahan luar. Mereka hidup bebas, berpindah-pindah, dan menentukan hukum sendiri berdasarkan adat leluhur. Banyak ahli menduga bahwa suku Raute adalah keturunan dari kelompok etnis Indo-Tibetan kuno yang bermigrasi ke wilayah selatan Himalaya ribuan tahun lalu. Bahasa mereka termasuk dalam rumpun Tibeto-Burman, yang memperkuat dugaan ini. Namun, karena keterbatasan interaksi dan dokumentasi, belum ada bukti pasti tentang kapan dan bagaimana tepatnya mereka mulai hidup secara nomaden di Nepal bagian barat. Sejarah lisan suku Raute menyebutkan bahwa nenek moyang mereka telah hidup berpindah-pindah sejak zaman purba. Mereka percaya bahwa menetap di satu tempat akan membawa kehancuran, baik secara spiritual maupun fisik. Oleh karena itu, sejak dulu hingga kini, kehidupan mereka selalu ditandai dengan mobilitas tinggi, berpindah dari satu hutan ke hutan lain mengikuti musim, ketersediaan sumber daya, dan tanda-tanda alam. Secara etnografis, suku Raute sering dikaitkan dengan dua kelompok lain, Cepang dan Kusunda. Ketiga suku ini hidup dalam isolasi, memiliki bahasa unik, dan gaya hidup berburu meramu. Namun, suku Raute paling tegas dalam menolak modernisasi dan mempertahankan gaya hidup asli. Ada kemungkinan mereka berasal dari nenek moyang yang sama, namun berkembang secara berbeda seiring waktu. Dalam sejarahnya, suku Raute secara konsisten menjaga jarak dari pemerintahan Nepal maupun kelompok masyarakat lain. Mereka menolak sensus, pendidikan formal, agama luar, dan semua bentuk intervensi sosial. Baru pada dekade terakhir, pemerintah Nepal mulai menjangkau mereka dengan pendekatan yang lebih sensitif budaya, memberi bantuan tanpa memaksa perubahan cara hidup. Dalam konteks sejarah modern, jumlah suku Raute yang semakin menurun menjadi tantangan besar. Dari ratusan jiwa pada abad lalu, kini mereka hanya tersisa kurang dari 200 orang. Beberapa faktor penyebabnya termasuk tekanan lingkungan, penggundulan hutan, serta arus modernisasi yang perlahan-lahan merusak ruang hidup tradisional mereka. Suku Raute adalah potongan sejarah hidup yang masih bertahan di tengah dunia yang berubah cepat. Meski asal-usul mereka masih penuh teka-teki, keberadaan mereka menjadi pengingat akan keragaman peradaban manusia. Mereka bukan sekadar kelompok terpencil, tetapi pewaris sejarah yang menjaga jati diri dan nilai-nilai kuno dengan sepenuh hati.